Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah eh, perencanaan pembelajaran kimia, Ibu Imelda Helsi, dan juga di sini teman kelompok saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat, yaitu mengenai materi asam basa. Di sini yang pertama materi yang kita pilih yang tadi ya asam basa, materinya yang mencakup mengenai faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Lalu eh, di sini juga ada desain pembelajaran, mencakup capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajarannya di sini ada 4, lalu ada topik pembelajarannya, dan praktik pedagogis. Nah, untuk pengalaman belajarnya, untuk pertemuan pertama itu ada pengenalan konsep asam basa. Konsepnya itu mengenai teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry dan relevansinya. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mendefinisikan asam basa, ionisasi, pasangan asam basa konjugasi, serta mampu memberi contoh di kehidupan sehari-hari. Di sini ada rangkaian pembelajarannya dari awal, inti, hingga penutup. Untuk pertemuan keduanya itu mengenai materi kekuatan asam basa atau yang sering kita kenal dengan KA dan KB, yang mana tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membedakan asam atau basa kuat dan lemah berdasarkan nilai KA dan KB, serta menjelaskan faktor yang mempengaruhinya. Di sini juga tertera untuk awal pembelajarannya, inti, dan penutup. Lalu untuk pertemuan ketiga itu materi mengenai pH, pOH, dan hubungannya dengan ion H+ dan OH-. Nah, untuk pertemuan ketiga ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menghitung pH dan pOH larutan asam atau basa kuat dan mengaitkannya dengan KW. Ini untuk awal pembelajaran, inti dan penutupnya. Lalu ada pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan keempat ini eh, menjelaskan materi tentang larutan penyangga atau baper dan juga mekanisme kerjanya. Lalu yang kelima mengenai hidrolisis garam dan sifat asam basa garam, yang mana tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu menentukan sifat larutan garam dan menjelaskan proses hidrolisis garam yang berasal dari asam basa, basa kuat atau lemah. Sini ada rangkaian pembelajarannya dari awal hingga penutup. Lalu ada pertemuan keenam mengenai titrasi asam basa dan titik ekivalen yang bertujuan untuk supaya peserta didiknya itu mampu melakukan eksperimen titrasi asam basa dan juga menentukan titik ekivalen dari grafik perubahan pH. Untuk pertemuan 7 yang terakhir ini tuh mengenai aplikasi asam basa di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengaitkan konsep asam basa dengan penggunaan dalam kehidupan, lingkungan, dan industri. Di sini ada pembelajaran awal, inti, dan juga di penutupnya. Lalu untuk selanjutnya ada asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Ade. Selanjutnya di sini ada asesmen pembelajaran, di mana asesmen pembelajaran ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Nah, asesmen awal asesmen diagnostik kontekstual, di mana tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang konsep asam basa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode kuis kontekstual, 5 soal pilihan ganda, dan 1 pertanyaan
pertanyaan reflektif dengan media kuis interaktif seperti Quizizz atau Google Form. Berikut adalah contoh soal kuis awal, pilihan ganda 5 soal beserta dengan kunci jawabannya dan reflektif singkat. Soal reflektif singkat. Nah, yang kedua di sini ada asesmen proses yang dilakukan selama pembelajaran yang terbagi kepada 3 bagian, di mana yang pertama ada observasi praktik eksperimen. Guru menggunakan rubrik observasi untuk menilai partisipasi aktif, kebenaran prosedur eksperimen, dan keterampilan menganalisis data. Yang diamati aspeknya ada 4, di mana kesiapan alat dan bahan, ketelitian pengukuran pH, diskusi analisis sifat asam basa, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, kuis interaktif, penguatan konsep pada pertemuan kedua atau ketiga, dan disediakan juga 5-7 soal menggunakan media seperti Quizizz atau Kahoot ataupun Google Form yang berisi tentang analisis teori asam basa. Nah, yang ketiga di sini ada diskusi kelompok atau siswa mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, selanjutnya asesmen akhir yang dilakukan pada akhir pembelajaran, di mana di sini ada 2. Yang pertama proyek mini, merupakan penilaian otentik gitu ya, yang contohnya judul analisis asam basa dalam produk rumah tangga, berikut dengan deskripsinya, dan rubrik penilaian, pemahaman konsep 30%, analisis ilmiah 30%, kreativitas dan penyajian 20%, dan yang terakhir kolaborasi dan refleksi kelompok 20%. Yang kedua di sini ada tes tertulis, yaitu pilihan ganda dan uraian. Berikut adalah contoh soalnya dengan kunci jawabannya dan pilihan ganda dan soal uraian. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini ada 2, ada rubrik dan checklist. Nah, untuk instrumen penilaian rubrik penilaian. Nah, di sini ada tabelnya di bagian bawah. Bisa di-scroll, Adik. Nah, di bagian pertama, rubrik penilaian itu ada aspek yang dinilai, ada analisis eksperimen dan presentasi proyek kelompok dengan kriteria berikut, dan skor yang diberikan rentang 1-4 dengan deskripsi skor yang ada pada tabel sebelah kanan. Nah, yang kedua di sini ada checklist penilaian kegiatan laboratorium dan diskusi. Dengan aspek yang dinilai di sini ada 5 dengan keterangan berikut tabel sebelah kanan. Nah, ini ada contoh untuk penilaian akhir dengan skor maksimalnya itu 20 dan aspeknya ada 5 aspek dan ditotalkan skor rubriknya. Nah, checklist nilai tambahan untuk perilaku dan sikap tidak dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini ada rubrik penilaian untuk eksperimennya, di mana di sini ada 4 aspek dengan skor rentang 1-4. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Audi. Nah, selanjutnya ada lampiran pembelajaran, di mana di sini ada lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD. Nah, pertama di sini ada identitas dari peserta didik, di mana LKPD ini untuk kelas 11 semester genap mata pelajaran kimia. Pertama, siswa ini diajak untuk mengamati fenomena yang terjadi. Nah, siswa boleh baca wacana ini dan kemudian setelah siswa membaca wacana ini, di bawah scroll. Nah, di bawah ada rumusan masalah. Nah, hasil fenomena tersebut buat berbentuk pertanyaan rumusan masalah apa yang ditemukan oleh siswa. Nah, setelah rumusan masalah ada hipotesis, siswa bisa perkirakan jawaban sementara dari masalah yang sudah dirumuskan. Nah, selanjutnya mengumpulkan data di sini merupakan LKPD eksperimen di mana siswa ini diharapkan untuk melakukan eksperimen dari LKPD ini. Di sini ada cara kerja. Kemudian setelah siswa melakukan cara kerja, di sini siswa mengumpulkan data
Next. Nah, dari langkah kerja siswa itu menulis alat bahan, kemudian pengamatan. Setelah pengamatan, selanjutnya ditulis gitu ya, nama bahan, warna indikator, pH, dan juga sifat asam basanya di tabel ini. Nah, setelah itu siswa diajak untuk menjawab pertanyaan dari mengasosiasi ini. Nah, setelah pertanyaan ini dijawab, siswa boleh menyimpulkan gitu ya hasil dari eksperimen yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada bahan bacaan. Nah, di mana bahan bacaan ini merupakan isi dari keseluruhan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Nah, pertama itu ada teori asam basa. Di sini menjelaskan teori Arrhenius dan juga teori Bronsted-Lowry. Kemudian setelah eh, pertemuan satu mempelajari teori asam basa, setelah itu ada perhitungan pH larutan, ada skala pH dan perhitungannya. Next. Nah, di dalam perhitungan pH ada larutan penyangga juga atau disebut dengan larutan baper dan mekanisme kerjanya. Selain itu juga ada jenis-jenis larutan penyangga, ada hidrolisis garam, ada titrasi asam basa, dan juga aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari itu bukan merupakan akhir dari pertemuan gitu ya, pertemuan 7. Nah, selanjutnya ada glosarium, di mana glosarium ini merupakan kalimat-kalimat penting yang ada di bahan bacaan. Mungkin segitu dari saya. Selanjutnya, oh ya, dan terakhir ada daftar pusaka. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi rencana pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.